Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menggelar ujian promosi doktor pada 2 dan 3 Februari 2022. Ujian ini diikuti oleh Kadek Wirahyuni dan Suparwoto Sabtowahono dari program studi S3 Pendidikan Bahasa dan Anak Agung Istri Putra Kusumawati dari program studi S3 Ilmu Pendidikan. Pada ujian yang berlangsung luring ini, Kadek Wirahyuni membawakan disertasi tentang pengembangan instrumen evaluasi afektif berbasis digital pada pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian di Undiksa. Ia menjelaskan, tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Hasil penelitiannya berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji. Dalam penyusunan disertasi, ia tidak menampik ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya dalam penyusunan instrumen afektif yang menjadi hal baru baginya. Menurutnya, itu sangat berbeda dengan penyusunan instrumen psikomotor dan kognitif. Pasca ujian, perempuan yang juga sebagai dosen ini berharap hasil penelitiannya dapat diaplikasikan pada mata kuliah MPK, khususnya di Undiksa. Selain itu, untuk bahasa Indonesia, ia berharap mahasiswa selalu memiliki sikap positif. Jadi pengaplikasiannya nanti kita akan melakukan koordinasi tentunya dengan pihak MPK Bahasa Indonesia yang ada di Undiksa agar bisa nantinya berkontribusi bersama-sama untuk mengaplikasikan instrumen yang sudah dikembangkan ini gitu. Karena sesuai dengan tujuan MPK, kita ingin mengharapkan tujuan akhirnya yaitu mahasiswa memiliki sikap positif sebenarnya terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan Solin 2010 mengatakan bahwa bahasa adalah identitas bangsa. Itu menjadi salah satu kekuatan sebenarnya yang menandakan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki kepribadian yang kuat yang harus kita jaga supaya nantinya tidak punah oleh perkembangan zaman. Sementara itu, Sabtowahono mengangkat disertasi tentang pengembangan buku ajar mata kuliah bahasa Inggris berbasis kecakapan belajar abad ke-21. Ia berharap ke depannya, buku ajar ini bisa digunakan, utamanya untuk mahasiswa. Ia mengakui dalam proses penyusunan terdapat kendala yang dihadapi. Akan tetapi berkat kegigihannya dan dibantu juga oleh promotor dan kopromotor, akhirnya sebuah karya dapat dihasilkan dengan baik. Hasil penelitian disertasi saya, produk yang telah saya hasilkan untuk bahasa Inggris berbasis kecakapan abad ke-21, sehingga nanti ke depannya bahwa buku ajar ini akan bisa digunakan di dalam utamanya untuk kampus pada mahasiswa, karena itu dirancang untuk mahasiswa dalam pembelajaran di bidang bahasa Inggris. Sedangkan Agung Kusumawati mengangkat disertasi tentang evaluasi pelaksanaan ujian kompetensi keperawatan dengan menggunakan chip Odistikes Provinsi Bali. Dijelaskan, kajian ini untuk melihat persoalan yang terjadi saat uji kompetensi berlangsung dan selanjutnya dapat dicarikan solusi. Saya lebih kepada kewajiban moral ketika tahu bahwa profesi keperawatan siapa lagi yang harus memikirkan kalau tidak kita, kalau tidak saya sebagai seorang perawat. Dengan kualifikasi pendidikan, kemarin kan S2, sekarang S3, kemudian dengan pengalaman sebagai surveyor, pengalaman sebagai asesor, tenaga kesehatan atau tenaga keperawatan, saya juga ingin ada apa di balik permasalahan kami, permasalahan saya, permasalahan profesi saya. Sehingga saya melanjutkan studi di S3 ini, mengambil prodi Ilpen, kemudian mengambil topik seperti ini untuk melihat apa kendala yang terjadi pada saat uji kompetensi berlangsung. Dan saya menemukan jawabannya. Dengan demikian tentu kewajiban moral kembali bahwa untuk melakukan diseminasi terhadap temuan ini, dan bukan untuk menyalahkan si A, si B, si C, tetapi lebih kepada ayo kita apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya rekomendasi ini bagaimana, seperti itu. Saya akan melakukan diseminasi, mendistribusikan apa temuan saya, kemudian sering melakukan lobby-lobby dan diskusi, dan tentunya menjadi narsum untuk kategori uji kompetensi profesi keperawatan. Rektor Undiksa yang turut menjadi ketua penguji mengucapkan selamat untuk para doktor baru ini.
Ia berharap kepada dokter baru ini untuk terus meningkatkan keilmuan dan semakin mampu berkontribusi untuk pengembangan dunia pendidikan maupun untuk masyarakat. Ke depan ya, apa yang dihasilkan ini terkait dengan instrumen evaluasi berbasis digital untuk mata pelajaran pengembangan kepribadian. Ini saya mohonkan ini bisa dimantapkan karena ini menjadi satu-satunya barangkali ya yang pertama diciptakan oleh perguruan tinggi. Terus kita berharap ini memang biar bisa terpenuhi semuanya, dan beliau sudah juga disampaikan oleh promotornya untuk berkarya terus ya, tidak hanya selesai pada menghasilkan instrumen evaluasi berbasis digital di dalam aspek afektifnya, tetapi juga aspek kognitif dan psikomotoriknya. Ini sesuatu menurut saya yang baru ya, karena belum ada dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain. Ya, terima kasih dan selamat kepada Dr. Wirayuni. Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. I Gusti Putu Suharta mengakui sangat bangga dengan lahirnya dokter baru dari Undiksa, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Ia juga memberikan apresiasi atas kinerja para dosen yang tetap efektif memberikan bimbingan kepada mahasiswa meskipun melalui daring. Sampai saat ini kita sudah melahirkan 30 doktor. Ya, harapan ke depan tentunya kami terus akan meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Gitu. Kenapa demikian? Karena memang ya kita sudah mempunyai sumber daya yang sudah banyak, ya, guru besar sudah banyak, kemudian prodi-prodi baru juga ada, dan juga kebutuhan di lapangan banyak persoalan-persoalan yang perlu bantuan kita untuk memecahkan secara akademik. Oleh karena itu secara kualitas maupun kuantitas kita akan terus kembangkan. Karena itu kita terus melakukan perbaikan baik secara kurikulum maupun pelayanan kepada mahasiswa, sehingga masa studi mahasiswa bisa berjalan dengan sangat cepat dalam artian sesuai dengan masa studi dan tidak menurunkan kualitas. Para dokter baru ini diharapkan bisa terus mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan, karena banyak persoalan di masyarakat yang membutuhkan pemecahan-pemecahan sesuai dengan konteks yang ada. Melalui ujian ini, Pasca Sarjana Undiksa telah melahirkan 31 orang dokter yang terdiri atas berbagai bidang studi. Dalam rangka mewujudkan lulusan yang berdaya saing, Pasca Sarjana Undiksa terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Humas Undiksa melaporkan.